Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan hari ini kita bisa berangkat ke masjid yang mulia ini dengan sempurna kesehatan kita, waktu kita. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia nanti mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sebagaimana diketahui bahwa Islam pada dasarnya itu adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid itu terwujud dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketaatan itu terwujud dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah melaksanakan seluruh perintah dan berusaha menjauhi seluruh larangan yang meliputi pekerjaan hati dan anggota badan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Ketika menyebut Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yang Esa, ayatnya adalah fastaqimu ilaihi. Tetapkanlah kamu beribadah. Maksudnya istiqomahlah. Wastaghfiruhu. Istiqomahlah, tetaplah dengan iman itu. Fastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Apa yang dimaksud pengertian istiqomah? Bagaimana pelaksanaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah saya ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita itu mengaku beriman kepada Allah, kita ini disuruh istiqomah. Tetapkanlah hati kita ini harus dengan beriman. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, lalu istiqomahlah. Ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 30. Yang pertama tadi ayat Fussilat ayat 6 itu identik dengan ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa.
dan disuruh untuk bahwasanya Allah itu adalah satu, tetapi disuruh untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah. Tetapi di dalam surat Fussilat ayat 30-nya itu dijelaskan innalladzina qalu, innalladzina satemene orang-orang, sesungguhnya orang-orang qalu, dia berkata Rabbunallah. Ketika ada orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbunallah, tsumastaqom, dengan mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah, tsumastaqomu, dia beristiqomah dengan imannya itu, tetap Allah itu adalah Tuhan kita, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Nah, orang yang seperti itu ketika dia mengaku bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu, kemudian istiqomah tidak menyekutukan Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu, telah turun, alaihim, atas mereka, al malaikatu, malaikat. Malaikat akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Ketika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan imannya, tauhidnya kuat, maka malaikat akan mengatakan kepada orang yang istiqomah itu imannya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Di dalam firman Allah juga surat Al-Ahqaf itu juga hampir persis ayat 13. Maka dalam menafsirkan kalimat tsumastaqomu, para sahabat, para ulama salaf itu menafsirkan, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu mengatakan tiada yang menyekutukan Allah sedikit pun. Juga beliau juga mengatakan kemudian mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab membaca ayat ini ketika di atas mimbar. Umar bin Khattab mengatakan istiqomahlah untuk mentaatinya. Janganlah berbolak-balik, maksudnya itu kadang beriman, kadang enggak beriman. Iman itu kan kadang naik, kadang turun. Maka Umar bin Khattab mengatakan istiqomahlah, jangan berbolak-balik. Maka Nabi memberikan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, semua pendapat ini berakhir ke suatu muara, yaitu istiqomah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Al-Qusairi berkata, istiqomah itu tingkat sempurnanya suatu perkara. Dengan adanya istiqomah itu akan tercipta sebuah kebaikan. Orang itu kalau istiqomah dalam iman, maka akan tercipta sebuah kebaikan-kebaikan yang bisa menenangkan jiwa seseorang. Lisannya baik, sikapnya juga baik, tidak menunjukkan orang itu benci. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah itu selalu disenangi. Nggak ada lisan yang membuat gaduh. Dan barang siapa yang tidak memiliki sikap istiqomah, maka semua usaha yang dilakukannya itu akan lenyap.
Maka marilah kita bersama-sama dengan fenomena hari ini, yaitu media massa itu semakin, teknologi itu semakin canggih. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita sampai seberapa kita ini istiqomah menjaga iman kita. Jangan sampai di antara kaum muslimin itu mentakdir, mencemooh dengan muslim satu dengan muslim yang lain, antara dai satu dengan dai yang lain mencemooh. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, istiqomahlah, jangan sampai kita berpecah belah. Gara-gara kita ini mendengarkan ceramah, kemudian kita tidak istiqomah untuk sabar di dalam hati kita, maka kita akan rugi nanti di akhirat. Percuma kita ini berusaha beribadah tetapi kita tidak sabar mendengarkan sesuatu yang memang kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wasiti berkata, istiqomah itu adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kebaikan. Kita harus sabar. Ibnu Rajab itu berkata, istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar, tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri, mencakup semua ketaatan yang dohir maupun yang batin, juga mencakup semua larangan, sehingga pesan ini mencakup semua kebaikan. Maka istiqomah itu adalah tingkatan tertinggi di dalam kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan. Kebersihan hati yang tercermin dalam ucapan, dalam perbuatan, dan kebersihan akidah dari segala bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang diciptakan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan kesesatan, karena manusia tidak akan bisa mencakup sifat istiqomah secara sempurna. Pasti terdapat kekurangan. Ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapkanlah jalan yang lurus menuju kepada Allah, mohonkanlah ampun kepada Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 6 tadi, kita disuruh untuk minta ampun kepada Allah. Perintah untuk memohon ampun dalam ayat ini karena adanya kekurangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, istiqomahlah kalian semua dan kalian tidak akan mampu. Maka mohon ampunlah kepada Allah terus. Beliau juga bersabda, berusahalah untuk berusaha yang benar, mendekati yang benar. Satu, istiqomah hati. Pada dasarnya istiqomah itu adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Maka apabila hati telah istiqomah pada ma'rifatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa kepada Allah setiap saat, di mana tempat dia itu berdoa, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya seluruh anggota badan itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadal kullu ala wa ya qalbu. Badan ini akan sehat kalau hati kita sehat. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa di dalam badan terdapat segumpal darah itu. Jika ia baik, maka semua anggota badan akan baik. Jika ia rusak, hati kita rusak, maka semua anggota badan itu akan
rusak. Maka hati itu adalah harus kita ciptakan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomah lisan. Setelah hati, yang perlu diperhatikan dalam istiqomah itu adalah lisan, ucapan. Karena ucapan itu merupakan penerjemah bagi hati. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang perlu saya takuti?" Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menjawab, lalu memegang mulutnya. Nah, ini mulut kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dalam riwayat yang lain beliau juga bersabda, "Tidaklah benar iman seseorang hingga hatinya menjadi benar, dan tidaklah benar hati seseorang hingga benar lisannya." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Lalu apa manfaat istiqomah sekarang? Istiqomah itu adalah keteguhan, kemenangan, kejantanan, keberuntungan di medan pertempuran antara ketaatan dan hawa nafsu. Karena malaikat layak turun kepada orang yang istiqomah, mengusir segala ketakutan dan keresahan mereka, kemudian memberi kabar gembira dengan surga dan menegaskan bahwa malaikat senantiasa mendampingi mereka dengan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan renungan pada Jumat kali ini membawa kita, mencerahkan hati kita. Hati kita ini harus kita istiqomah tauhid. Kemudian kita harus praktekkan dalam kehidupan agar supaya kita ini selamat, yaitu selamat dunia dan akhirat. Selamat ketika kita diuji di dalam hidup di dunia ini, berbagai masalah yang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qali hadza fa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtithanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bil amrin bada'a fihi binafsih wa thana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu qariibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasraddin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa aghli kalimatika ala yaumiddin. Allahumma anfa'annal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosatan wa sa'iril buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.